Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam budaya. Salam budaya. Silakan di absen dulu kehadiran kalian. Ini masih ada yang di kamar mandi ya. Jadi nanti di akhir oke. Ya nanti menyusul aja. Baik, yang hadir di kelas silakan absen dengan foto di kelas, di dalam kelas. Baju yang kurang rapi dirapikan ya. Bajunya. Jangan sampai mengeluarkan baju yang cowok, biar rapi lah ya. Dasi dipakai dengan baik. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran, biar lebih semangat, kita pemanasan dulu ya. Kita pemanasan dulu, silakan kalian semua taruh HP. Kita akan mempelajari materi desain pola organis fauna ya, yaitu ornamen fauna daerah Bali. Ya, kita tinggal di daerah Bali, kita harus belajar atau mempelajari ornamen fauna yang ada di daerah Bali. Kemarin kita sudah sempat mempelajari ornamen flora ya yang ada di daerah Bali gitu. Nah, sekarang kita akan pelajari ornamen fauna di daerah Bali. Oke. Pak Denta minta tolong untuk Billy membacakan tujuan pembelajarannya. Yang mana, Pak? Yang pertama. Baca tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisa melalui proyektor atau condition. Peserta didik audiens mengenal behavior jenis fauna yang distilasi dan dideformasi pada ornamen fauna di daerah Bali dengan baik. Terima kasih Billy. Kemudian coba Kaulan baca tujuan pembelajaran yang kedua. Peserta didik audiens dapat mengenali behavior dan menggunakan elemen rupa, garis, bidang, geometris, dan organis, dan ruang pada desain pola organis. Baik, terima kasih Kaulan. Dan ini ada dua pertanyaan pemantik yang akan Pak Denta sampaikan kepada kalian. Yang pertama, bagaimana ornamen fauna daerah Bali ini diterapkan? Mungkin ada yang mau menjawab dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana ornamen fauna daerah Bali ini diterapkan? Fauna Bali diterapkan di mana? Di rumah adat Bali. Di rumah adat Bali. Ada lagi? Oke. Bunga? Di tempat ibadah.
Di tempat ibadah rumah adat sama atau beda? Beda. Beda, Ya, beda. oke. Kemudian siapa lagi? Di rumah tradisional. Di rumah tradisional. Rumah tradisional sama rumah adat sama enggak? Sama. Alat musik. Oke, di alat musik. Ada di alat musik? Ada. Oke, benar. Di alat musik. Di mana lagi? Ada pertanyaan yang kedua. Mungkin kalian pernah lihat ornamen fauna daerah Bali ya. Kira-kira hewan apa saja yang dijadikan inspirasi pada ornamen fauna daerah kreatif? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, baik. Nanti banyak kok hewan-hewan yang dijadikan inspirasi pada masyarakat Bali saat pembuatan ornamen yang ada di daerah Bali. Oke, jadi kita lanjut dulu. Oke, nah sebelum kita menyimak video, Pak Denta akan bentuk kelompok dulu ya. Kita akan bentuk kelompok dulu untuk melakukan diskusi ya terkait dengan video yang akan Pak Denta tampilkan di depan kelas. Nah, ini Pak Denta sudah siapkan undian untuk pembagian kelompok ya. Nanti kalian bergabung dengan teman-temannya yang mendapatkan undian yang sama. Oke? Oke, siap? Oke, silakan dari Kaulan ambil dulu. Mahesa. Satu. Oke, silahkan kalian gabung kepada kelompoknya, cari kelompoknya masing-masing, ya sesuai dengan hasil undiannya. Sekarang Pak Denta akan bagikan LKPD, ya. Jadi dengan LKPD ini kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jadi diskusi tentang video yang akan Pak Denta tampilkan nanti, ya. Sekarang Pak Denta bagikan dulu LKPD-nya. Mohon ditunjuk untuk kelompoknya siapa yang menjadi ketua kelompok, ya. Kemudian dikoordinasikan dengan anggota kelompoknya untuk bisa bekerja sama, ya. Untuk bisa bekerja sama, berdiskusi dengan baik. Gitu. Inspirasi dari pendatang Tiongkok atau Siput yang dalam bahasa Bali namakan akun, dan ini adalah teknik skill dalam penerapan ornamen fauna Bali. Selanjutnya ada teknik tenun. Teknik tenun digunakan dalam penerapan ornamen fauna Bali pada kain tenun tradisional Bali. Silakan kalian diskusikan terkait dengan hasil pengamatan video yang sudah Pak Denta tampilkan di depan kelas, ya. Kemudian hasil temuan itu atau hasil tulisan itu ada yang memindahkan juga ke Canva, ya. Membuat presentasi melalui Canva. Enggak kamu. Iya, PDF.
Oke, nah sekarang kita akan undi lagi siapa yang pertama akan presentasi ya. Jadi kalian buat lingkaran ya. Sekarang home pimpa. Oke, ini. Oke, siapa presentasi duluan? Yang menang ya. Sekarang waktunya kita mempelajari tentang ragam hias fauna ornamen Bali. Apa sih pengertian dari ragam hias fauna? Nah, ragam hias fauna merupakan ragam hias yang menggunakan bentuk fauna atau hewan sebagai motif ragam hiasnya. Seperti sebelumnya, kita membahas ornamen hias yang berasal dari Bali, dan ragam hias ornamen fauna Bali berarti ragam hias yang menggunakan bentuk hewan sebagai objeknya dan berasal khas dari daerah Bali. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama, ornamen keketusan kakul-kakulan yang merupakan stiliran dari rumah siput yang disusun secara berbaris membentuk suatu pola ornamen yang teratur. Ke materi pembahasannya, pengertian ragam hias fauna Bali. Ragam hias fauna Bali adalah hasil karya, objek, dan karya seninya didasarkan dari bentuk-bentuk binatang yang dibuat oleh arsitektur Bali. Yang terkandung pada ornamen sekarangan adalah simbol-simbol kekuatan alam yang hidup di dunia ini, sehingga bangunan yang dihias dengan bentuk kekarangan menjadi kuat atau kokoh dan dijauhkan dari kekuatan-kekuatan gaib yang kiranya mengganggu kehidupan manusia. Hal ini dipercaya mampu menetralisir sifat-sifat negatif dirubah menjadi sifat-sifat positif. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Oke. Oke, Rara. Bolehkah meletakkan ornamen fauna secara bebas dalam aplikasi pada bangunan di Bali? Oke, terima kasih pertanyaan dari Rara. Saya terima. Selanjutnya saya serahkan kepada sesi tanya jawab untuk memberikan jawaban atas pertanyaan. Jawabannya yaitu tidak boleh, karena peletakan ornamen kekarangan harus sesuai dengan tempatnya. Karena setiap kekarangan mempunyai tempatnya masing-masing, guna menghormati dan menunjukkan arti dari masing-masing motif. Pertama ada ornamen karang gajah. Ornamen karang gajah adalah ornamen yang ide atau konsepnya diambil dari binatang gajah yang mempunyai kekuatan besar di dunia. Yang kedua ada ornamen karangsai. Ornamen karangsai adalah ornamen yang ide atau konsepnya diambil dari binatang kelelawar yang kecil dan muka yang seram dengan gigi yang tajam. Yang ketiga ada Materi sudah selesai disampaikan. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan Azahra. Jadi saya melihat pada contoh gambarnya ada beberapa ornamen flora yang digabung dengan ornamen faunanya. Yang ingin saya tanyakan adalah pada ornamen Bali, khususnya pada ornamen fauna, itu bisa digabung dengan flora ya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan saya serahkan ke sesi tanya jawab. Bisa, karena ornamen-ornamen daerah Bali saling melengkapi. Tidak hanya ornamen flora dan fauna, tetapi berlaku untuk ornamen geometris juga. Dan hasil diskusi sudah kalian sampaikan melalui PowerPoint-nya ya. Jadi dalam PowerPoint itu sudah mencangkup terkait dengan LKPD yang Pak Denta bagikan. Di sana ada permasalahan dalam LKPD itu. Saya melihat dalam PowerPoint kalian sudah terjawab dari masalah yang ada di LKPD. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan assessment ya, penilaian. Untuk penilaian ini Pak Denta akan share di grup kelas link assessment-nya. Silakan kalian jawab dengan baik ya. Siapkan HP-nya lagi. Pak Denta akan share di grup kelas. Link assessment sudah Pak Denta share di grup kelas. Silakan dijawab dengan baik ya.
Selanjutnya Pak Denta mau tanyakan ya, siapa yang dapat menyimpulkan ya materi pada hari ini ya. Oke, coba Zahra. Dari kesimpulannya. Ya, kesimpulan. Jadi ornamen fauna itu terinspirasi dari hewan-hewan yang ada di alam, contohnya seperti kayak gajah, singa, burung garuda, kelelawar, satwa laut, dan lain-lain. Terus itu penerapannya ada di rumah tradisional, di alat musik, aksesoris, dan lain-lain juga. Kalau tekniknya itu bisa teknik pahat untuk batu dan kayu, teknik butsir untuk tanah liat, dan juga teknik tenun untuk kain. Baik, terima kasih Zahra. Oke, siapa lagi yang mau menyimpulkan materi? Teknik yang bisa digunakan pada membuat ornamen Bali adalah teknik ukir pada kayu dan batu, teknik busir pada keramik, dan teknik tenun pada kain tradisional Bali. Terima kasih Ardan. Jadi hasil simpulan yang disampaikan oleh Zahra dan Ardan benar ya. Jadi ornamen fauna itu adalah ornamen yang terinspirasi dari bentuk-bentuk hewan atau binatang yang ada di lingkungan sekitar masyarakat ya. Kalau di Bali banyak hewan-hewan yang digunakan sebagai inspirasi dalam proses pembuatan ornamen daerah Bali. Semisal contoh hewan gajah, kemudian singa, kemudian apa? Takul, goa. Goa itu adalah gagak, burung gagak ya. Itu menjadi ya harimau juga ada, singa ya, angsa dan lainnya. Dan itu menjadi sumber inspirasi dari proses pembuatan ornamen fauna yang ada di daerah Bali. Kemudian penerapannya, anak-anak untuk penerapannya apa ornamen fauna daerah Bali ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Bisa? Bisa ya. Karena ornamen fauna ini diterapkan di rumah ibadah ya. Jadi masyarakat Hindu Bali menjadikan setiap ornamen itu sebagai sarana ibadah. Karena ornamen-ornamen Bali itu memiliki filosofi ya, filosofi terkait dengan keagamaan daerah Bali, yaitu tentunya keagamaan di umat Hindu gitu ya. Nah, jadi sekarang kita alhamdulillah kita mempelajari keragaman budaya yang ada di daerah Bali ini, itu bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di sekitar kita ya. Tujuannya seperti itu ya. Setidaknya kita tahu, kita mengenal, dengan cara itu kita juga dapat melestarikan kebudayaan yang ada di daerah kita. Tujuan untuk melestarikan kebudayaan itu supaya generasi berikutnya tidak lupa dengan budaya yang ada di sekitar kita atau budaya yang ada di Indonesia gitu. Ya, budaya Indonesia itu banyak nah ya. Jangan sampai nanti budaya Indonesia hilang begitu saja kemudian ataupun diambil dengan negara lain atau diklaim dengan negara lain ya. Kasih mohon perhatiannya anak-anak untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kalian siapkan alat dan bahan untuk menggambar. Oke, enggak. Nanti kita enggak menggambar ya, kita membuat desain fauna itu menggunakan HP ya. Coba kita menggambar atau membuat desain menggunakan HP dengan aplikasi Canva. Kalaupun kalian ada yang mau mencoba pakai aplikasi lainnya seperti Ibistain gitu ya, silakan boleh ya. Bahan yang mungkin harus kalian siapkan adalah HP saja. Ya, HP saja. Enggak usah bawa alat gambar ya, enggak usah. Kita kemarin sudah belajar menggambar, sekarang kita coba membuat desain menggunakan HP ya. Aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita bisa manfaatkan untuk membuat desain. Mungkin ada yang mau bertanya? Gimana? Iya, nanti pakai kelompok-kelompok juga ya. Nanti kita berkelompok untuk saling diskusi, saling sharing untuk proses pembuatan desain pola organis fauna ornamen daerah Bali ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Gimana?
Ya, nanti di pertemuan berikutnya Senin depan ya. Sudah jelas anak-anak? Oke, baik, alhamdulillah kalau sudah jelas dan semua sudah dimengerti dan dipahami terkait dengan materinya juga. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baik, Pak Denta akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Salam budaya.